Kembali lagi dengan saya Junedi Malik Ibrahim. Saya membahas tentang fungsi manajemen olahraga dan fungsi perencanaan manajemen olahraga. Saya akan paparkan beberapa fungsi manajemen ini menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama ada Henri Fayol yang merupakan seorang berkebangsaan Perancis. Yang pertama kali menulis tentang administrasi dan manajemen pada tahun 1916. Menurutnya yang terpenting adalah pemberian komando pada saat itu memang kondisi masyarakat Perancis sangat dipengaruhi oleh suasana militeristis, sedangkan ilmu administrasi maupun manajemen masih dalam taraf embrional. Jadi pada saat itu masyarakat Riches memang sedang butuh untuk dituntun atau diberi arahan. Yang kedua, menurut Luther Gulicz, dia merupakan seorang ahli dalam administrasi dan manajemen. Dalam karyanya Favor on the Science of Administration pada tahun 1930. Fungsi yang penting adalah pemberian bimbingan karena pada saat itu pada tahun 1930 itu pengetahuan tentang ilmu administrasi dan ilmu manajemen mulai meningkat dan senada dengan Luther Gulicz dan telah disempurnakan oleh Harold Kontz dan O'Donnell dalam buku mereka yang berjudul Prinsip Manajemen. Mereka berpendapat atau mereka mengungkapkan bahwa fungsi manajemen merupakan sebuah proses. Kemudian menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management, ia mengklasifikasi fungsi-fungsi tersebut dalam 4 bagian. Yang pertama adalah sebuah perencanaan, yang kedua sebuah pengorganisasian, yang ketiga adalah sebuah penggerakan, dan yang keempat adalah pengawasan. Namun menurut Terry, hal yang terpenting dalam fungsi ini merupakan sebuah pengawasan. Menurut seorang guru besar dalam ilmu manajemen pada Universitas Indiana di USA, dalam karya ilmiahnya ia menyampaikan pendapat bahwa fungsi-fungsi dari manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga pemberian motivasi, yang keempat adalah pengawasan. Namun inti dari teorinya, ia mengatakan bahwa pimpinan harus dapat memberikan motivasi. Dalam kata lain, pemberian motivasi ini lebih tinggi atau lebih sangat dibutuhkan dibanding perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dari Dublin, Ireland, dan William secara rinci dan diberi. Kawan-kawan ini merinci fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut. Yang pertama ada cleaning, merupakan sebuah kegiatan seperti menetapkan tujuan, menyusun rencana, dan melakukan pekerjaan, serta membuat sebuah keputusan. Organisasi yaitu terus yang kedua ada organisasi, yaitu mengembangkan struktur formal, menentukan apa yang diperlukan, siapa yang akan mengerjakan, dan bagaimana itu dapat dikerjakan secara efektif. Kemudian leading, yaitu sebuah berupa pengarahan, mempengaruhi dalam sebuah pemberian motivasi. Kemudian yang terakhir ada controlling. Pembahasan selanjutnya adalah tentang fungsi sebuah perencanaan. Menurut George Terry, perencanaan yang pada dasarnya adalah penyusunan sebuah pola tentang aktivitas-aktivitas massa yang akan datang, yang terintegrasi dan dipredeterminasi. Hal tersebut mengharuskan adanya kemampuan untuk meramalkan, memvisualisasikan, dan melihat ke depan yang dilandasi dengan tujuan-tujuan tertentu.
sehingga berfungsi perencanaan yang merupakan sebuah fungsi fundamental dari manajemen sangat diperlukan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan sebuah keputusan-keputusan dalam hubungan. Rencana tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang. Perencanaan ini merupakan wujud tanggung jawab dari kita untuk melakukan pemilihan, karena setiap pemilih mengandung konsekuensi. Kita hanya memiliki kebebasan untuk memilih, namun kita tidak memiliki kebebasan dalam menerima sebuah konsekuensi sebagai akibat dari pemilihan yang kita lakukan. Melalui perencanaan, kita dapat belajar untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab atas masa depan kita dan konsekuensi atas akibat dari pilihan yang kita lakukan kemudian. Ada beberapa ragam perencanaan. Ada beberapa ragam perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan jangka pendek yang biasanya mencakup waktu hanya atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada perencanaan yang menengah yang meliputi waktu sekitar 1 tahun lebih, tetapi kurang dari 5 tahun yang terakhir. Yang terakhir ada perencanaan jangka panjang yang meliputi waktu lebih dari 5 tahun. Kemudian apa saja yang kita dapat atau keuntungan yang kita rasakan dengan adanya sebuah perencanaan ini? Yang pertama, timbulnya aktivitas teratur yang ditunjukkan ke arah pencapaian sebuah sasaran. Kemudian yang kedua, adanya perencanaan dapat menunjukkan perlunya perubahan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ada perencanaan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya yang keempat, dengan adanya perencanaan memberikan suatu dasar atau landasan untuk melakukan sebuah pengawasan. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan orang-orang memberikan prestasi sebaiknya. Selanjutnya yang kelima ada prinsip-prinsip pengoperasian. Prinsip-prinsip yang berasal dari filosofi tersebut memberikan arahan dan keputusan kita dan jalan yang akan kita bawakan pada setiap kegiatan kita kemudian. Yang keenam adalah tujuan-tujuan. Setiap perencanaan harus mempunyai tujuan guna menolong upaya yang fokus dan sumber daya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dengan sukses suatu tujuan nasional, biasanya secara khusus dan waktu lebih pendek, dan membantu mencapai tujuan yang kayak lebih panjang. Sebagai contoh, untuk mencapai kepemilikan yang legal atau sah, jelas dan eksklusif dari simbol Komite Olimpiade Nasional seperti logo dan emblem pada tahun ini sedemikian rupa sehingga dapat mempersiapkan peluncuran menjualnya kepada sponsor yang potensial. Yang terakhir adalah adanya tanda-tanda keberhasilan. Faktor-faktor keberhasilan kuncinya adalah kontribusi yang dapat diukur pada sistem olahraga. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Bila salah tolong diperbaiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.